Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima dari kelas 2 MPI A2, mata kuliah Filsafat Umum, berdosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang pertama, yaitu sejarah filsafat Islam Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rashid, dan pemikirannya. Yang pertama, Al-Kindi. Bagi Al-Kindi, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mulia. Filsafatnya tentang keesaan Tuhan selain didasarkan pada wahyu juga proposisi filosofis. Menurut dia, Tuhan tak mempunyai hakikat, baik hakikat secara juz'iyah atau aniyah, sebagian, maupun hakikat kulliyah atau mahiyah, keseluruhan. Dalam pandangan filsafat Al-Kindi, Tuhan tidak merupakan genus atau spesies. Tuhan adalah pencipta. Tuhan adalah yang benar pertama, al-haq al-awwal, dan yang benar tunggal. Al-Kindi juga menolak pendapat yang menganggap sifat-sifat Tuhan itu berdiri sendiri. Tuhan haruslah merupakan keesaan mutlak, bukan keesaan metaforis yang hanya berlaku pada objek-objek yang dapat ditangkap indera. Menurut Al-Kindi, Tuhan tidak memiliki sifat-sifat dan atribut-atribut lain yang terpisah dengannya, tetapi sifat-sifat dan atribut-atribut tersebut haruslah tak terpisahkan dengan zatnya. Jiwa atau roh adalah salah satu pembahasan Al-Kindi. Ia juga merupakan filosof Muslim pertama yang membahas hakikat roh secara terperinci. Al-Kindi membagi roh atau jiwa ke dalam 3 daya, yakni daya nafsu, daya pemarah, dan daya berpikir. Menurutnya, daya yang paling penting adalah daya berpikir, karena bisa mengangkat eksistensi manusia ke derajat yang lebih tinggi. Al-Kindi juga membagi akal menjadi 3, yakni akal yang bersifat potensial, akal yang telah keluar dari sifat potensial menjadi aktual, dan akal yang telah mencapai tingkat kedua dari aktualitas. Akal yang bersifat potensial, papar Al-Kindi, tak bisa mempunyai sifat aktual jika tak ada kekuatan yang menggerakkannya dari luar. Oleh karena itu, menurut Al-Kindi masih ada satu macam akal lagi, yakni akal yang selamanya dalam aktualitas. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi adalah filosof Muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama yang melimpah secara bertingkat dan disebut emanasi. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filosof memperoleh dengan menggunakan kekuatan akal, sedangkan para nabi memperolehnya melalui wahyu yang dituangkan kepada manusia pilihannya. Pemikiran Al-Farabi dalam bidang politik seperti negara utama menyerupai konsep negara idealnya Plato. Pemimpin adalah penggerak pertama masyarakat untuk mendapat kebahagiaan, sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuh lainnya adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina merupakan filosof Muslim penting yang membangun teori kenabian dengan risalahnya Isbatal Nubuwat. Dia menandai puncak filsafah Islam dengan pemikirannya tentang filsafah peripatetik yang dikenal sebagai Masyai'i, yaitu filsafah sinkretis atau sintesis dari ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelianisme, dan Neoplatonisme. Sebagaimana filosof lainnya, Ibnu Sina merupakan filosof Muslim yang oleh sebagian orang dikritisi hanya sebagai duplikasi dari
Helenisme atau filsafat Yunani yang tidak mencerminkan pemikiran Islam, padahal mereka yang melahirkan filsafat Islam dan berupa serta berhasil memadukan wahyu dengan akal, akidah dengan hikmah, agama dengan filsafat yang menjelaskan kepada manusia bahwa wahyu tidak bertentangan dengan akal. Ibnu Sina membuat sintesis final tentang Islam dengan filsafat Aristotelianisme dan Neoplatonisme menjadi sebuah dimensi intelektual yang permanen dalam dunia Islam dan bertahan sebagai ajaran filsafat yang hidup sampai hari ini. Ibnu Sina adalah penggali yang amat sempurna dan penerjemah abadi filsafat peripatetik yang menunjukkan sampai ke pintu gerbang filsafat teosofi luminasi yang menandakan penyatuan filsafat dan spiritual secara integral 1,5 abad setelah filsafat Masyai menghantarkan Shihabuddin Suhrawardi ke filsafat iluminasi atau al-Ishraq. Yang keempat yaitu Ibnu Rashid. Ibnu Rashid atau nama lengkapnya Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rashid, berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rashid lahir di Andalusia atau Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya sangat terkenal sebagai ahli fikih. Ibnu Rashid adalah pendukung ajaran filsafat Aristoteles. Ia berusaha mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli. Ia mengkritik corak Neoplatonisme yang terdapat pada filsafat pemikir-pemikir Islam sebelumnya, seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, yang ia anggap menyimpang dari filsafat Aristoteles. Ia membela kegiatan berfilsafat dari kritik yang dilancarkan para ulama Asy'ariyah seperti Al-Ghazali. Ibnu Rashid berpendapat bahwa dalam agama Islam berfilsafat hukumnya boleh, bahkan bisa jadi wajib untuk kalangan tertentu. Ia juga berpendapat bahwa teks Quran dan hadis dapat diinterpretasikan secara tersirat atau kiasan jika teks tersebut terlihat bertentangan dengan kesimpulan yang ditemukan melalui akal dan filsafat. Dalam bidang fikih, ia menulis Bidayatul Mujtahid yang membahas perbedaan mazhab dalam hukum Islam. Dalam kedokteran, ia menghasilkan gagagan baru mengenai fungsi retina dalam penglihatan, penyebab stroke, dan gejala-gejala penyakit Parkinson, serta menulis buku yang kelak diterjemahkan menjadi sebuah buku teks standar di Eropa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi yang kedua, yaitu tentang filsafat modern, Renaissance, dan Aufklärung. Runtuhnya kebudayaan abad pertengahan disusul oleh periode pertentangan, pemisahan, dan perubahan-perubahan mendalam dalam bidang politik, ekonomi, dan agama. Periode Renaissance, reformasi, dan rasionalisasi merupakan peralihan ke arah dan juga permulaan zaman modern. Pada masa abad modern ini, di pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafatnya mendasarkan pada akal, pikir, dan pengalaman. Di atas telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli atau filosof menjadi populer. Perkembangan filsafat adalah para pemuka agama, dan pemikiran filsafat masa modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode
induksi secara modern, serta membuka sistematika yang sifatnya logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Artinya, pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam dengan menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Dan ketiga aliran di ataslah yang memberikan wajah baru pada kebudayaan Eropa Barat. Yang lain dari kebudayaan abad pertengahan, perubahan ini merupakan proses selama beberapa abad dan sangat lambat, sehingga para ahli sejarah masih belum sependapat di mana akan menempatkan batas berbagai periode itu dalam abad 19 pemisahan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.